Pertanyaan, banyak kali pertanyaan. Bismillah. Mengenai orang yang meninggal, apa boleh dikafani dengan kain ihram? Bolehlah kain ihram, asal jangan sutra. Kain ihram kan nggak boleh sutra juga. Kain ihram boleh untuk kafan. Pakai kain batik pun boleh dikafani. Pakai batik boleh. Tapi makruh. Tidak haram tapi makruh. Dikafani pakai baju merah pun boleh, kain merah. Cuman PDI yang suka. Allah nggak suka. Allah suka dikafani dengan kain berwarna putih. Hadis Tirmidzi, putih kesukaan Allah. Pakailah baju putih, kafankan mayat-mayatmu dengan kain berwarna putih. Boleh nggak warna biru? Nah, yang suka Pak SBY. Boleh warna merah? Yang suka Pak Jokowi. Kalau warna putih yang suka siapa? Allah. Pilih mana? Apa boleh mayat tersebut diwudukkan dengan air zam-zam? Makruh memakai air zam-zam untuk wuduk. Air zam-zam untuk minum, bukan untuk wuduk. Makruh. Apakah TNI yang berjuang untuk membela negara termasuk jihad? Oh iyalah. Membela kepentingan negara dan membela kepentingan rakyat Indonesia, 262 juta rakyat. Jika dia terbunuh, dia mati syahid. Pasti. Dulu ada risalah jihad yang ditandatangani oleh seluruh ulama Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk melawan Belanda pada tanggal 10 November 1945, Hari Pahlawan. Melawan Belanda pada 10 November itu jihad. Mati dalam peperangan itu, semuanya mati syahid dan berhak mendapat surga. Itu ditandatangani oleh seluruh ulama se-Jawa Timur, Jawa Tengah. Namanya risalah jihad. Tentara itu kalau perang membela negara, jihad, dan kita wajib membantunya. Seandainya negara Indonesia diserang musuh, laki-laki yang boleh mengungsi hanya yang cacat-cacat dan yang tua-tua jompo saja, anak-anak. Saya hanya boleh mengungsi mengantar istri dan anak perempuan saya. Saya antar anak istri saya ke pinggir, mengungsi ke hutan. Besok pagi terbit matahari, saya wajib berjuang membela agama sampai mati. Tidak boleh orang sehat laki-laki tidak ikut berjuang ketika negaranya diserang. Siap? Siap? Takbir! Kalau mati kita mati syahid. Bolehkah orang non muslim masuk masjid? Boleh. Haram tidak, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram tidak boleh. Innamal musyrikuna najas, orang itu najis. Makanya Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi itu ada tanah haram 4 km persegi. Orang kafir disuruh belok. Ada gerbangnya, non muslim no entrance. Orang yang tidak Islam tidak boleh masuk ke tanah haram, apalagi ke Masjidil Haram. Tapi kalau masjid ini boleh orang kafir masuk, boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Cuman ngapain sih dia masuk? Itu yang bingung kita, ya nggak? Mau ngapain dia masuk masjid? Ada perempuan, satu orang ibu yang diajak sholat ke masjid, dia tidak mau. Alasannya perempuan tidak wajib sholat ke masjid, tapi setiap hari dia pergi dari rumahnya untuk kerja cari duit. Perempuan itu mau ke masjid silakan, nggak mau ke masjid silakan. Dia mau ke masjid jangan dilarang. Kalau dia tak mau ke masjid jangan disuruh. Yang disuruh dia melakukan sholat 5 waktu wajib. Kalau dia sholat di masjid, bagus, berpahala. Tapi kalau dia sholat di dalam rumahnya, pahalanya jauh lebih besar wanita sholat di dalam rumahnya daripada di dalam masjid. Itu hadis Tirmidzi. Jadi kalau perempuan mau ngambil pahala, sholat di mana? Di rumah. Tapi kalau di masjid ada pengajian Pak Ustadz, selain sholat dapat ngaji, ke masjid. Karena mengaji juga hukumnya wajib. Perempuan cari duit. Istri saya dosen, insinyur teknik kimia, USU,
Saya jadi dosen tahun 86, 87 sudah dapat SK pegawai negeri. Kami kawin tahun 92. Saya katakan berhenti mengajar, biarkan saya cari makan. Kamu di rumah aja urus rumah. Jaminannya saya tidak akan makan kalau kamu tidak makan. Saya tidak akan pakai baju kalau kamu tidak pakai baju. Akhirnya dia setuju, dia berhenti. Wanita yang mencari nafkah boleh dengan izin suaminya dia bekerja, tapi seluruh gajinya tidak berhak suaminya meminta gajinya itu. Jangankan minta, nanya pun nggak berhak suami. Berapa gaji kau? Nggak boleh. Berapa dapat duit hari ini? Tidak ada hak. Seandainya istrinya mau menolong suaminya untuk mencukupi nafkah rumah tangga, sang wanita mendapat pahala 1.400 kali lipat untuk setiap harta yang diserahkannya pada suaminya. Jadi bapak-bapak kalau istri bekerja, izin bapak-bapak, dia tidak berdosa. Tapi bapak tidak berhak minta gajinya. Kalau dia mau beri, alhamdulillah. Tidak berhak minta. Sebab tidak wajib seorang wanita menafkahi suami, melainkan seorang suamilah yang wajib menafkahi istri. Kadang-kadang udah nggak kerja suami, kerja apa? Enggak, yang kerja istri. Jadi kau kerja apa? Jemput antar istri. Merokok pun minta dia sama bininya. Mak, minta rokok, mak. Malu sedikit, kenapa malu? Laki-laki itu singa. Kalau dia keluar rumah, singa kalau dia keluar dari goanya, monyet di pohon dilihatnya aja jatuh monyet, apalagi dia mengaum. Gajah pun takut. Tapi laki-laki singa jantan tidak cari duit, tidak cari makan. Yang cari makan yang betina, yang jantan di rumah aja. Akhirnya nggak ada wibawa, dipanjat-panjat sama anaknya, ditampar, digigit anaknya. Laki-laki kalau mau berwibawa, kerja cari nafkah. Siap. Kalau suami tidak memberi nafkah istri karena malas, berdosa suami. Apa perbedaan Islam Nusantara dengan Ahlus Sunnah? Kau sudah tahulah kalian itu. Tak saya jawab lagi itu. Islam kita adalah Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan Islam yang bikin film santri ngantar tumpeng untuk pendeta. Bukan Islam yang lebih baik joget-joget dangdutan daripada ngaji yang radikal. Ada lagi yang bilang lebih baik nonton film porno sambil zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Kau lah itu, aku nggak berani aku. Seperti apa Islam di Indonesia 5 tahun ke depan? Tergantung kita orang Islam. Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, insya Allah Indonesia menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabbun. Tapi kalau kita menjadi Islam yang mengkhianati negara, kita memberontak, kita bunuh pejabat-pejabat kita lakukan maksiat, ya kita hancurlah di negeri kita. Tidak boleh memberontak lawan pemerintah. Kalau kita tak suka sama pemerintah ini, pemilu depan jangan dipilih, paham? Saya ulangi, kalau tak suka dengan pemerintah sekarang, pemilu depan tahun 2024 jangan dipilih, betul? Tapi jangan berontak sekarang, sabarlah, udah menang dia, apa boleh buat, tahankan kau lah 5 tahun. Tapi BPJS naik pak, tahankan kau lah, kenapa kau pilih? Memberontak tidak boleh, haram. Namanya buhot. Hukum memberontak dalam Islam dihukum mati. Siapa yang memberontak dihukum nggak bisa merontak. Udah tahankanlah. Ini BBM mau naik pak, rasakan kaulah. Di kampung kami ada gerakan misionaris yang membangun gereja. Apa yang harus kami lakukan? Kita lakukan sesuai dengan undang-undang negara. Undang-undang negara ini kan kesepakatan kita. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hei kamu orang beriman, aufu bil uqud, tepati kamu kesepakatan.
kesepakatan kita boleh membangun rumah ibadah di seluruh tanah negara kesatuan Republik Indonesia dengan syarat mendapat izin sebanyak 90 kartu tanda penduduk orang setempat mengizinkannya jadi. Nah, kalau di tempat ini ada orang mau bangun gereja, tanya kepala desanya, Pak Kepala Desa, ini gereja mau dibangun, apakah sudah ada 90 kartu tanda penduduk orang tempatan mustautin di sini yang setuju dibangun gereja? Tidak ada. Kalau tidak ada nggak bisa. Itu undang-undang negara. Sama dengan Islam juga. Orang Islam mau bangun masjid, sama. Ada 90 KTP setuju dibangun masjid baru boleh. Itu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri di Republik Indonesia, kesepakatan. Hukum berwudu di dalam kamar mandi yang di dalamnya ada WC makruh. Sebab berwudu itu baca bismillah, ya kan? Baca doa. Kalau ada WC-nya makruh, kecuali tongkrongan WC-nya itu di tembok setinggi 2,5 hasta. Ini kitab I'anatul Talibin, karangan Sayyid Abi Bakri Syato. Kalau di kamar mandi saya di Medan, kamar mandi saya tidak ada WC. Ibu saya nanya, "Nak, ini kamar mandi, satu kamar tidur saya ada kamar mandi. Kenapa tidak ada WC-nya, Nak?" "Karena nanti kalau saya mati, Umi, saya mau dimandikan di sini. Sehingga waktu saya dimandikan tak ada WC. Orang berdoa memandikan saya, baca-baca ayat Quran, zikir, tidak makruh." Diam ibu saya. Kenapa bak mandinya cuma sedengkul, selutut saja, pendek? Supaya waktu saya dimandikan kalau mati, saya dipangku di lantai. Bilal mayit menyendokkan airnya gampang karena cuma sedengkul untuk menyiram jenazah saya. Diam ibu saya. Waktu ibu saya sakit di bulan Ramadan, tahun depannya dia bilang, anaknya 8 anaknya yang hidup. Dia bilang, "Saya mau mati di rumah anak saya yang laki-laki, Tengku Zulkarnain, supaya saya dimandikan di kamar mandinya yang tidak ada WC itu," katanya. Akhirnya ibu saya lah orang pertama yang mandi di kamar mandi yang tidak ada WC-nya itu. Kalaupun dibuat WC, di tongkrongan WC-nya itu kita tutup dengan dinding. Terserah mau dindingnya plastik atau dindingnya apa saja, tapi dindingnya itu paling pendek 2,5 hasta. 1 hasta 60 cm. 60 kali 2 120. Ditambah separuhnya 1,5 meter dindingnya. Itu menurut kitab I'anatul Talibin karangan Sayyid Abi Bakri Syato, madhab Syafi'i. Saya bermadhab Syafi'i. Tentu saya harus ikuti keputusan-keputusan fatwa dari ulama-ulama bermadhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Begitu hukum yang ada WC. Terakhir ini ya, apa hukumnya mengakekahkan orang tua yang sudah wafat? Tidak sunat. Mengakekahkan orang tua kita tidak sunat. Justru orang tua kita yang sunnah mengakekahkan kita. Orang tua kita yang sudah wafat itu sunnah bapak dia, kakek kita untuk mengakekahkannya. Tetapi kalau bapak kita tidak mengakekahkan kita, ini lain. Sunnah kita mengakekahkan diri kita sendiri. Baginda Rasulullah SAW dalam kitab Al-Muharrar atau dalam kitab Kifayatul Akhyar itu telah diakekahkan oleh kakek beliau di umur 8 tahun. Sebelum kakek beliau wafat umur 8 tahun, Nabi sudah diakekahkan oleh kakek beliau. Tetapi ketika Nabi jadi Nabi umur 40, Nabi mengulangi mengakekahkan diri sendiri. Jadi sunat kita membayar akekah yang menjadi tugas bapak kita kalau bapak kita ternyata belum mengakekahkan kita.
Adapun mengakekahkan orang yang sudah wafat, orang tua kita yang sudah wafat, tidak sunnah. Lain kalau korban. Kalau korban, sunnah kita setiap tahun berkorban untuk almarhum bapak dan ibu kita yang sudah wafat. Boleh. Hukum sunnahnya boleh. Karena sunnah itu ada yang sunat, ada yang wajib, ada yang mubah. Ini sunnah yang mubah. Ditulis oleh Imam Nawawi, memang khilafiyah. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar, tidak sunnah berkorban untuk orang yang sudah mati, kecuali disuruhnya, diwasiatkannya. Tetapi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, bab korban, wa yajuzu, katanya, boleh berkorban, ya, an yudahi anil mayyit, berkorban untuk mayat. Karena Sayyidina Ali setiap tahun berkorban untuk Nabi SAW dan keluarganya, dan untuk Sayyidina Ali dan keluarganya sampai wafat. Hadis Tirmidzi dan hadis Ahmad, hadis yang sahih. Maka Imam Nawawi mengatakan boleh berkorban setiap tahun untuk orang yang sudah wafat, tetapi tidak sunnah berakekah untuk bapak kita yang sudah wafat. Sampai sini paham mudah-mudahan. Dalam sholat Jumat di saat khotib khutbah, apa hukumnya jemaah sholat sunat yang singkat? Sunat. Apabila khotib Jumat sudah khutbah, yang datang jemaah itu terlambat, namanya masbuk, terlambat, maka dia tetap sunnah sholat sunat pendek saja. Dan kata kitab Madzhab Syafi'i, sunatnya itu sunat qabliyah Jumat, bukan sunat tahiyatul masjid. Karena Nabi pernah bertanya sama seorang sahabat, begitu sholat datang, Nabi sedang khutbah, sahabat datang langsung duduk. Nabi nanya, asolaita, sudahkah kau sholat? Berarti bukan di masjid itu. Kalau di masjid itu Nabi sudah lihat dia masuk langsung duduk, tidak sholat. Ulama kita mengatakan pertanyaan Nabi, sudahkah kau sholat sebelum ini, maksudnya di rumahmu atau di perjalanan. Kalau di masjid sudah jelas dia belum sholat, masuk langsung duduk. Kalau boleh dikerjakan sholat itu di rumah atau di perjalanan, berarti itu sholat qabliyah Jumat, bukan sholat tahiyatul masjid. Tetapi hati-hati dengan pertanyaan ini. Kalau dia sudah masuk masjid duluan, kemudian khotibnya khutbah karena ternyata azannya sekali, begitu khotib Jumat berkhutbah, dia yang sudah duduk tidak terlambat berdiri sholat sunat, hukumnya makruh tahrim. Karena dia tidak masbuk, dia udah di situ. Begitu khotib Jumat khutbah, dia sholat sunat, makruh tahrim. Jadi yang sunnah bersolat setelah khotib Jumat berkhutbah adalah orang yang masbuk atau terlambat datang ke dalam masjid. Ketika khutbah sudah jalan, dia tetap disunatkan sholat 2 rakaat sholat sunat qabliyah Jumat, bukan sholat Jumat. Karena pertanyaan Nabi, asolaita, sudahkah kau sholat sebelum ini, yakni di rumah atau di perjalanan. Seperti apa Islam di Indonesia? Oh, sama. Udah habis. Demikian seluruh pertanyaan sudah terjawab. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah dan dimuliakan Allah. Terakhir ini ada kartu komitmen untuk menyumbang Masjid Istiqlal Indonesia di jalur Gaza. Sudah 17 Januari 2019, berarti sudah 9 bulan. Setiap 3 bulan sekali kita kirim duit. Masjid ini semula mau dibikin 2 tingkat, tapi kemudian mereka minta 4 tingkat. Sudah jadi 2 tingkat. Baru 9 bulan sudah jadi 2 tingkat. Tinggal 2 tingkat lagi. Masjid ini selain masjid, sudah dipakai untuk sholat Idul Adha kemarin, juga menjadi
pesantren menghafal Quran. Selain itu juga untuk merawat orang-orang yang ditembak Israel. Klinik. Kita juga akan buat masjid ini tempat orang mengungsi di musim dingin. Ini bulan Oktober, November, Desember, Januari. Itu di Palestina itu bisa minus 15 sampai 17 derajat Celcius. Di bawah nol. Kalau mereka tidur di kemah-kemah, bisa beku darahnya, mati mereka kedinginan. Maka diharapkan bulan 10 ini mereka sudah bisa mengungsi ke masjid kita selama 4 bulan. Bagi rumah yang di bulldozer Israel tidur di kemah, dia bisa tidur di masjid kita. Maka masjid ini dibuat 4 tingkat. Bapak-bapak boleh ambil kartu ini untuk ditransfer melalui bank syariah mandiri. 1 meter 10 juta, 5 juta setengah meter, berapa saja bisa dikirim, pasti bermanfaat dan tidak merupakan hutang. Bapak mau bayar berapa aja silakan, sesuai dengan kemampuan dan niat yang diamalkan. Saya pikir sampai di sini ceramah ini, dan kita juga bantu pesantren ini segera. Tidak boleh pesantren ini kekurangan ruangan. Ini tanggung jawab kita semua. Kalau di Tapung ini tidak ada sekolah agama seperti ini, sekampung ini berdosa semua. Karena membuat sekolah agama itu, pesantren itu fardu kifayah dalam Islam. Paham? Paham? Ibu-ibu nyumbang, bapak-bapak nyumbang. Semoga Allah merahmati kita. Amin. Mari siapkan bakulnya. Memberi tidak memberi, masukkan tangan. Kalau kebanyakan, ambil baliknya. 100.000 pulang 50.000 boleh. Asal jangan masuk 50.000 pulang 200. Silakan jalan. Mana yang bantu saya sholawat? Tim sholawat, mari. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah